Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakura di sini ingin mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas, di mana kami beranggotaan saya sendiri, Arlan Tasya dengan NIM 24031005, dan rekan saya Kak Nurbaiti dengan NIM 24042061, di mana bisnis model kanvas ini adalah sebuah kerangka kerja visual yang digunakan dalam merancang kewirausahaan untuk memetakan, merancang, dan memvisualisasikan model bisnis suatu usaha secara menyeluruh dalam suatu lembar kanvas. Usaha yang kami pakai adalah Sakura Crystal Cup, di mana usaha Sakura Crystal Cup ini merupakan usaha yang bergerak dengan fokus penyajian makanan cepat saji yang berbahan dasar jelly, yang mana fokus usaha ini digagas dan dijalankan oleh mahasiswa yang memiliki semangat kewirausahaan dan kreativitas yang tinggi, serta keinginan yang tinggi untuk mengembangkan produk kuliner yang inovatif dan memberikan daya yang tinggi di kalangan generasi muda. Adapun konsep utama dari Sakura Crystal Cup ini adalah menghadirkan hidangan jelly dengan kombinasi rasa jelly yang beragam dan berpadu dengan selera lokal masyarakat Indonesia. Yang mana kombinasi ini memberikan sensasi rasa yang kuat serta unik serta bercita rasa topping yang khas sesuai dengan selera konsumen. Bagiannya masuk kepada customer segment, di mana ini adalah kelompok pelanggan utama yang menjadi target produk, yang mana ini siapa saja yang akan membeli produk, apa karakteristiknya, dan kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Customer segmen pada Sakura Crystal Club ini memiliki berbagai target pelanggan yang menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah di usia remaja dan dewasa, itu dimulai dari usia 15 sampai 35 tahun. Karena kelompok ini aktif di media sosial dan suka produk yang estetik. Yang kedua, pencinta dessert dan yang low calorie dan yang ingin makanan manis tetapi tetap sehat. Yang ketiga, penggemar budaya Jepang, anime, dan J-culture yang menyukai tema Sakura dan nuansa yang Jepang. Dan yang keempat, konten kreator TikTok dan Instagram yang membutuhkan produk cantik sebagai bahan kontennya. Dan yang kelima itu adalah pembeli kado atau gift box premium. Karena produk ini cocok untuk hadiah, itu seperti bisa hadiah ulang tahun atau hadiah anniversary sekalipun. Dan yang terakhir adalah konsumen yang suka makanan segar, sehat, seperti buah segar dalam jelly. Kelompok ini dipilih karena sesuai dengan tren dan potensi pasar yang besar, di mana ini memakai platform digital dan storytelling produk. Dan yang kedua itu adalah value proposition, di mana ini adalah nilai nilai atau nilai lebih atau keunggulan utama dari produk yang membuat pelanggan tertarik kenapa produk ini harus ya kita pilih, karena value proposition pada Sakura Crystal ini memiliki keunikan dan nilai jual produk yang meliputi yang pertama itu adalah jelly dengan premium, memiliki motif bunga sakura edible yang sangat estetik, memiliki rasa premium seperti zat Jepang, tidak terlalu manis dan rendah kalori bagi yang ingin makanan sehat tapi makanan manis tapi yang tetap sehat. Dan yang keempat, packagingnya elegan menggunakan crystal cup dan gift box. Yang kelima itu adalah cocok untuk hampers, ulang tahun, anniversary maupun event-event. Dan yang keenam itu adalah produk sangat FYP sehingga mudah viral di TikTok maupun Instagram, di mana inilah nilai yang membedakan Sakura Crystal Cup dengan jelly yang dijual pada biasanya. Dan kita itu yang ketiga itu adalah channel, di mana ini adalah media atau jalur yang digunakan untuk promosi, membangun komunikasi, dan menjual produk ke pelanggan. Di mana pada Sakura Crystal Cup ini, saluran yang kami gunakan itu adalah TikTok sebagai konten viral dan challenge, dan yang kedua Instagram untuk promosi visual dan pemasaran. Dan yang ketiga itu adalah WhatsApp untuk pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang keempat itu adalah booth di Festival Jepang, bazar kampus, event UMKM untuk penjualan secara langsung. Baik, selanjutnya itu ada
tahapan dalam pembuatan usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri yaitu adalah value propositions, yang mana ini merupakan alasan mengapa para pelanggan itu harus menyukai produk yang telah kami buat, ataupun nilai-nilai lebih ataupun keunikan dari produk kami itu. Yang pertama, ada jelly yang bening dengan menggunakan motif Sakura Enable. Selanjutnya itu dengan menggunakan tampilan premium seperti dessert Jepang ataupun pengkolaborasian dengan menggunakan motif ataupun karya ala-ala Jepang. Selanjutnya itu usaha ini juga ataupun produk kami ini merupakan produk yang rendah dari kalori, segar, dan tidak terlalu manis. Serta kami juga menggunakan packingan yang elegan dalam pembuatan produk kami ini sendiri. Yang mana produk kami ini juga cocok untuk event-event yang bergengsi seperti ulang tahun, anniversary, dan acara-acara lainnya. Selanjutnya itu ada key activities ataupun kunci dari usaha ini sendiri, yang mana itu ada produksi motif sakura dalam jelly, yang mana ini tuh menjadi daya tarik tersendiri ataupun terkhusus bagi usaha Sakura Crystal Cup ini. Selanjutnya itu ada produksi konten, yang mana produksi konten ini juga dapat menjadi salah satu penguat ataupun pendukung dalam usaha Sakura Crystal Cup ini untuk menaikkan branding dalam persaingan di era digital saat ini. Selanjutnya itu dengan menggunakan pengemasan cup dan gift box. Dan yang terakhir itu adalah monitoring tren viral untuk konten, yang mana konten ini diharapkan dapat menaikkan branding dari usaha Sakura Crystal Cup ini. Selanjutnya itu ada key resources ataupun sumber daya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri, yang mana kami menggunakan bahan jelly dengan dasar premium. Selanjutnya itu pengkombinasian juga dengan buah-buahan yang segar, dengan adanya cup dari kristal dan packingan dari peralatan dapur itu sendiri. Selanjutnya itu ada penggunaan desain agar dapat menaikkan branding dalam pendistribusian usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri. Selanjutnya itu ada tim produksi ataupun tim yang akan mengelola usaha itu agar menjadi lebih menarik dan dapat diminati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya itu ada customer segments, yang mana ini juga daya tarik dari pelanggan itu sendiri yang berbasis digital ataupun perangkat pendukung untuk menarik pelanggan, yaitu dengan menggunakan Canva, platform digital seperti IG, TikTok, WA, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada storytelling produk. Selanjutnya ada tahapan, yakni biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri, yang mana itu dari bahan baku jelly dan buah-buahan premium serta packingan dalam pembuatan usaha ini seperti cup, gift box, stiker, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada tim iklan TikTok dan Instagram melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya itu ada gaji dari tim produksi atau tim konten itu sendiri, yang mana ini juga menjadi salah satu pengeluaran yang sangat menaikkan branding usaha Sakura Crystal Cup ini. Dan yang terakhir itu adalah sewa-sewa dapur untuk perlengkapan usaha, freezer, serta biaya logistik lainnya dan pengiriman ataupun pendistribusiannya terhadap konsumen. Dan yang terakhir itu adalah revenue streams ataupun pendapatan yang akan didapatkan apabila menjalankan usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri, yang mana pendapatan itu diraih melalui penjualan Sakura Crystal Cup per cupnya itu, dan kami telah memperkirakannya per hari itu akan menjual sebanyak 20 cup, termasuk juga paket building 2-3 cup itu sendiri. Selanjutnya itu ada gift box premium dan adanya kolaborasi event PKM yang dapat menaikkan sumber pendapatan ataupun penghasilan dari pembuatan usaha Sakura Crystal Cup ini sendiri, yang mana dengan adanya bisnis model kanvas Sakura Crystal Cup ini dapat diharapkan dapat mengajak
teman-teman semua ataupun para mahasiswa agar dapat mengeluarkan jiwa-jiwa kreativitas dalam berwirausaha, yang mana ini juga akan menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.